Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Kang Nur? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, Kang Nur, kali ini saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya sih mengenai asmara, Kang Nur. Asmara. Iya, ini ada pertanyaan dari subscriber. Tanyanya gini. Tips dari Kang Nur untuk mendekati seorang wanita dengan mudah itu caranya gimana, Kang? Sebenarnya kalau kita ingin bicara soal cara mendekati seorang wanita ya simpel ya. Tinggal kita perbaiki penampilan, kemudian kita sesuaikan dengan kriteria kita, dan sebisa mungkin kita nggak perlu yang namanya mematok kita harus kriteria wanita yang kita inginkan seperti ini enggak. Justru saya lebih menyarankan kalau kita memberi kriteria itu kita sesuaikan dengan diri kita gitu. Jadi harus bisa seimbang, nggak mungkin misal kriteria kita adalah yang lebih tinggi dari kita, itu nanti lebih sulit ya, walaupun bisa tapi ya kemungkinan kecil gitu. Karena mungkin jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Betul, ya, maka dari itu ada pepatah yang seperti itu. Jadi harus bisa seimbang dulu. Seimbang gitu. dulu, memantaskan diri dulu. Nanti betul, kalau misalnya udah oke, pasti bakalan nemu ya. Betul, gitu seperti. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari penanya lainnya yang nyambung nih dengan pertanyaannya sebelumnya. Nah, gini, kalau misalnya kita dengan wajah pas-pasan, model pas-pasan juga, itu kayak gimana, Kang? Apakah tipsnya sama atau beda? Ya, tipsnya masih sama, tetap sama. Hanya saja kalau kita tidak punya hal yang bisa kita jadikan andalan, kadang kan ada orang yang tampan, ya kan. Pria tampan berarti dia mengandalkan ketampanannya supaya wanita tertarik karena daya tarik pesona gitu. Nah, kalau untuk pria yang pas-pasan ya, tidak terlalu tampan juga, artinya kita harus menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Misalkan potensi yang bisa kita gali adalah kita orang yang humoris, ya kan, kita orang yang ramah, kita kalau diajak bicara cepet, bisa nyambung juga lebih cepat gitu. Terus kemudian kita juga lebih pengertian sama wanita itu kriterianya seperti ini, jadi kita harus mengikuti kriterianya gitu kan. Harus lebih ini ya, pengertian. Betul, seperti gitu ya. Itu cara yang menurut saya bisa jadi andalan kalau di saat kita kurang pede dengan penampilan gitu. Kita merasa kita pas-pasan saja. Ya sebenarnya semua orang kan ada porsinya masing-masing sih. Nggak perlu kita harus merasa kita orang yang kurang menarik, kemudian kita tidak pantas mendapatkan seorang wanita yang cantik. Nggak seperti itu, pasti ada bakat yang lain, hanya perlu digali saja begitu. Nah, kira-kira apakah ada tips ini nggak, Kang, tipsnya untuk mungkin tips atau kriteria sebenarnya pria idaman wanita itu yang kayak gimana sih? Udah jelasin. Pria idaman wanita, saya yakin ya saya ambil dari kriteria seorang istri, ya kan, saya ambil dari kriteria istri saya dulu. Istri saya suka pria yang humoris, dan suka yang humoris. Ya? Betul. Jadi saya yakin semua wanita pasti suka yang humoris. Nah, termasuk Mbak sendiri pasti suka orang yang humoris, ya kan? Pasti nggak bosan ya? Nah, pasti nggak bosan. Kalau mengenai penampilan pasti bisa dirubah, ya kan? Penampilan pasti bisa dirubah. Kalau mengenai attitude, ya, sikap dan sifat, itu secara umum setiap orang pasti beda-beda. Tidak semua orang memiliki karakter yang seperti itu. Nah, maka dari itu banyakkan kriteria seorang wanita yaitu tadi humoris, kemudian orangnya ramah, baik, dan tentunya mengerti wanita gitu. Itu kriteria seorang wanita kepada pria, paling umumnya seperti itu gitu. Nah, kadang kan kayak gini, Kang, kalau di media sosial tuh kadang kayak gini, wanita adalah makhluk yang paling susah dimengerti tuh. Nah, mungkin kuncinya gimana biar para lelaki ini tuh bisa memahami seorang wanita? Enggak, itu menurut saya kalau ada orang yang bilang, pria yang bilang seperti itu, wanita makhluk yang paling susah dimengerti, ya mereka mengatakan satu wanita disamakan dengan semua wanita, ya kan, padahal dia sendiri yang kurang bisa melihat lebih dalam wanita itu, ya kan.
Jadi memang perlu yang namanya penggali potensi diri itu tadi. Karena kalau kita ingin lebih respect, lebih dekat sama wanita, kita harus bisa mengimbangi, gitu kan. Kalau kita bisa imbang, pasti nanti berjalan dengan lancar. Nggak ada pepatah seperti itu pasti. Berarti Gitu. harus menggali karakter si perempuan ini Betul, lebih harus dalam tahu ya. dulu. Memahaminya, terus oh yaudah pasti kalau misalnya udah memahami pasti udah bisa jalan dan saling memahami ya. Betul kayak gitu seperti ya. itu. Nah kalau misalnya ini ya, ada pertanyaan lagi. Misalnya kalau mau berkenalan dengan seseorang, itu enaknya apakah bisa berkenalan di media sosial atau mendatangi langsung? Tergantung dari situasi ya. Kalau kita memang orangnya lebih aktif di media sosial, ya kita bisa kenal di media sosial. Namun yang selama ini dari pengamatan saya, banyak pria yang salah mendekati wanita itu karena mereka terkesan arogan, artinya ingin cepat. Nah, ingin cepat contohnya saja ingin langsung ngajak kenalan, gitu kan, pengen langsung ngajak jalan. Ya, mereka berharap seketika langsung bisa dituruti. Nah, padahal kan tidak. Harus ada yang namanya tahap dan stepnya, ya kan. Kalau berkenalan secara langsung ya itu malah jauh lebih bagus, karena kita langsung bisa bertatap muka, kita langsung bisa tahu karakter dari masing-masing orang. Kalau berkenalan secara langsung itu malah menurut saya jauh lebih bagus daripada berkenalan melalui sosmed gitu ya, walaupun jangkauannya lebih besar sosmed, tapi kalau berkenalan secara langsung berarti kan kita lebih cepat komunikasinya secara verbal gitu. Nanti pasti ketertarikan ini apa namanya, daya batin itu pasti nanti cepet gitu. Berarti lebih baikkan ini ya, ketemu langsung daripada yang Betul. di sosial media. Karena kadang sosial media itu juga suka menipu ya. Ya iya, maka dari itu. Apakah dari kliennya Kang Nur itu juga sering nggak sih dapat udah kenalan Banyak. kayak gitu, ternyata aslinya nggak kayak gini ya, itu merasa ditipu. Justru malah teman-teman yang datang ke saya itu mereka mengaku ketika belum pernah ketemu, kenalnya di sosmed dan berkomunikasi berhubungan juga via sosmed, itu mereka bisa dikatakan kalau bucin ya nggak bucin ya, soalnya mereka udah dewasa juga gitu. Berarti mereka seharusnya sudah tahu mana yang baik mana yang buruk. Kalau mereka via sosmed saja belum pernah ketemu sudah memberikan harapan ataupun sudah memiliki harapan yang besar sama orang ini, kan harapan yang kurang pas gitu, karena belum ada komunikasi secara langsung. Dan ketika ditinggal ya itu yang terjadi, bisa stres, bisa ngamuk-ngamuk sendiri. Yang banyak yang datang ke saya curhatnya seperti itu. Ya tetap saya bilang ya jangan menyalahkan orang, ini kan juga kesalahan dirimu sendiri. Belum apa-apa sudah banyak berharap gitu. Iya, pesan dari Kang Nur harus ditanamkan nih untuk para Betul. cowok ya. Nah, kalau misalnya kita ngajak kenalan apa laki-laki ini ngajak kenalan cewek, apakah ada batasannya Kang mau ngajak berapa cewek kayak gitu? Atau ya udah dijalin aja dengan yang kalau ada yang cocok dijalin atau kayak gimana? Gini, kalau menurut saya, kalau kita pria menjalin hubungan dengan wanita, kalau sudah ada satu, ya kan, sudah ada satu yang dekat sama kita dalami dulu, perdalam dulu, jangan langsung. Kan banyak ini nih, banyak kan pria itu berpikirnya saya banyak kenalan wanita, saya menjalin hubungan dengan mereka semua, dan nanti saya pilih mana yang cocok dan sekiranya baik untuk saya. Itu nanti kalau kita ketahuan satu, artinya kan pasti ada sudut tidak baiknya, ya kan, kita dianggap orang yang begini, orang yang begitu, ya kan. Sama wanita kita namanya sudah turun. Nah, kalau sudah satu wanita ya sebisa mungkin diperdalam dulu sama wanita itu. Mengenai harapan kedepannya, semua orang pasti memiliki harapan yang baik, ya kan. Hanya saja kita perlu yang namanya ini kesadaran diri. Jangan langsung secepatnya kita memberikan harapan atau kita berharap sama gebetan kita ini. Gitu. Yang penting kenal dulu saja karakter, sikap, kemudian bagaimana cara mengatasi masalah ketika ada miskomunikasi atau problem. Itu pasti nanti kedepannya juga berjalan dengan lancar. Gitu. Baiklah. Saran saya seperti itu. Nah jadi nggak usah banyak-banyak ya ceweknya ya, cukup kalau emang satu yang udah nyantol banget di Nyantol hati banget, ya udah diperdalam. diperdalam aja. Insya Allah pasti kalau dia yang terbaik pasti dapat ya. Pasti dapat gitu. Nah gini Kang,
kenapa ada orang yang jomblo sampai bertahun-tahun kan kayak gitu? Apakah kepribadiannya bermasalah, dia dapat kutukan atau apa nih Kang? Jomblo bertahun-tahun ini dalam segi usia berapa tahun? Kurang tahu Misalkan juga sih, saja, Kang, ya, misalkan ini. saja 40 tahun lah, ya kan? 40 tahun atau 30 tahun ke atas lah, semisal segitu. Ya kalau saya rasa bukan karena kutukan atau apa, memang setiap orang perlu yang namanya keterbukaan, gitu ya, perlu yang namanya keterbukaan, karena kalau diri kita sudah terbuka, otomatis orang lain juga masuknya lebih mudah. Kalau diri kita tertutup sama seorang ya juga susah. Misalkan saja gini, kemarin tuh ada teman saya datang ke saya, dia usia 35, cowok 35 tahun datang ke saya, kok belum nikah, tak tanya gitu. Nah ya banyak sih yang coba ngajak kenalan tapi akunya nggak mau. Ya berarti kan masalah di dirinya, dia nggak terbuka sama orang lain. Orang yang mau masuk itu susah, justru dirinya sendiri yang menolak gitu. Jadi kalau dilihat dari faktor spiritual ya nggak juga. Kalau dilihat dari faktor orangnya sendiri ya bisa jadi itu masalahnya dari orangnya sendiri. Jadi perbaiki diri saja dulu, kita lihat diri kita, apakah kita komunikasi atau sifat karakter kita melenceng dengan orang-orang yang umum atau enggak gitu. Kalau sudah selesai itu baru kita cari solusi spiritualnya. Nah, solusi Gitu. spiritualnya apa nih Kang? Solusi spiritual saya paling menyarankan dan paling banyak menyarankan dengan cara kita buka aura jodoh atau kita ruatan jodoh. Nah itu nanti fungsinya adalah membuka aura diri kita supaya lebih menarik, kemudian juga supaya daya tarik pengasihan diri kita lebih terpancar dengan cerah gitu. Itu kalau menurut saya seperti itu saja. Ya, terima kasih banyak Kang Nur atas informasinya. Ya, sama-sama. Semoga ini bermanfaat ya untuk Amin, teman-teman amin, amin. subscriber semuanya. Karena ini emang yang paling banyak ditanyain ya. Kayak gitu. Oke, sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.